Halo warga nobar yang ngakunya butuh me time, padahal aslinya memang kada ada yang nyariin. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action seru yang pastinya penuh kebrutalan karena dibintangi oleh the one and only Mamang Botak Jason Statham, yang mana beliau sedang berada di titik terendahnya. Udah jadi gelandangan mau malah ketemu masalah baru. Ini bukti kalau nasib lagi sial, mau menyerah aja tetap dikasih cobaan. Kada kayak bebuhan pian dikasih cobaan malah dicobain. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Save. Di sebuah sekolah di Anjing, maksudnya Nanjing, terlihat seorang gadis cilik bernama Mei yang katanya sih pintar matematika, lebih jago hitung-hitungan dari orang Cina pada umumnya. Terbukti saat ini sekarang malah jadi dia yang ngajarin gurunya, sampai-sampai Pak Guru dibuat tengsin di depan para murid. Lalu karena para guru kewalahan menangani kejeniusannya, Mei pun disarankan pindah ke sekolah khusus anak jenius di Beijing. Dalam perjalanan pulang, Mei curhat ke teman-temannya bahwa dia sebenarnya tidak mau pindah karena jujur saja dia tidak mau seperti Jerome Pauline yang berteman dengan matematika dan lebih suka bersama teman-temannya di Nanjing ini. Namun di tengah obrolan itu, ternyata Mei dibawa ke markas Triad alias mafia Cina dan langsung bertemu dengan sang bos Triad yang bernama Han. Menurut kabar burung kuntul, Han mendapat informasi dari keponakannya bahwa Mei sangat sakti dalam urusan angka. Tentu saja sebagai bocil polos, di sini Mei terlihat sangat ketakutan padahal Han mencoba bersikap ramah. Sampai ketika Mei yang menangis ketakutan geleng-geleng menolak tawarannya, saat itulah Han menunjukkan sifat aslinya. Dia tantrum dan ngacak sempoa ganal seganal masalah hidupmu. Lalu dia mengancam akan membunuh ibu Mei jika Mei tak mau menunjukkan keahliannya. Dan spontan saja Mei langsung memperbaiki sempoa acak itu seperti sedia kala dengan sangat cepat, lebih cepat dari kalian pas nyolong korek di tongkrongan. Hal itu membuat Han terkagum-kagum karena Han tidak suka komputer dan lebih suka jika bocil seperti Mei ini untuk dipekerjakan sebagai akuntan manual, hitung-menghitung cuan bisnis haramnya. Sehingga dia langsung menunjuk Chang, salah satu anak buahnya, sebagai ayah angkat baru Mei yang akan membawa Mei ke Amerika. Dan sebagai imbalannya, Han berjanji akan mengurus ibu Mei yang sakit keras. 会好好照顾你的妈妈，要你帮我们算一算。 Sementara itu, di sebuah arena tinju, kita diperkenalkan dengan Amang Botak kebanggaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Jason Starter? Kali ini, dia adalah Luke Wright, seorang petarung handal yang baru saja membuat lawannya KO sampai koma. Dan karena perbuatannya itu, dia pun dimaki-maki oleh ibu korban. Merasa kesal sekaligus bersalah, Luke kemudian pergi menemui seorang promotor gelut dan langsung melakukan hal ini. Luke sangat kesal karena lawannya ternyata cuman YouTuber yang langsung tumbang dalam satu pukulan. Jelas bukan lawan yang sebanding untuknya, tapi si promotor malah balik marah karena merasa rugi sebab seharusnya Luke kalah di pertandingan yang sudah dia atur. Namun ternyata ada yang jauh lebih rugi daripada si dia, yaitu Emil Doceski alias Samidi yang sudah kalah taruhan besar untuk kekalahan Luke. Si promotor mengatakan bahwa Samidi akan menghabisi mereka semua jika mereka tidak menyerahkan kepala Luke. Tapi sebelum itu terjadi, Luke tentu saja melakukan hal ini. Setelah itu, Luke buru-buru menelepon istrinya di rumah dan menyuruhnya agar segera pergi. Tapi begitu Luke sampai rumah, langkahnya terhenti tepat di depan kamar. Naas, Luke terlambat dan istrinya sudah innalillahi. Langkah kaki Luke yang gontai lalu diikuti oleh dua pria bersenjata. Muncul pula beberapa jamet lain yang ternyata adalah anak buah Samidi. Dengan hati hancur lebur, Luke bersimpuh di ruang tamu tanpa sanggup melakukan perlawanan. Putra Samidi yang bernama Panjul ini lantas membacot bahwa dia bisa saja membunuh Luke, tapi dia ingin membuatnya lebih tersiksa dengan menghabisi orang-orang yang Luke sayangi. Tentu saja hal ini membuat Luke menderita dalam kesendirian dan rasa bersalah.
Panjul kemudian melepaskan Luke, tapi dengan ancaman siapapun yang berada di dekatnya akan berakhir tragis persis seperti istrinya. Luke pun semakin terpuruk dan jadi depresi, hingga saat dia sedang termenung di kereta, seorang pemuda memuji aksi gelutnya di pertandingan. Namun Luke malah pergi menjauh. Dia tidak ingin pemuda itu tewas karena berbicara dengannya, karena ternyata Luke menyadari ada seorang pria mencurigakan yang duduk di belakangnya. Luke sadar bahwa dia tidak akan memiliki teman, sahabat, cem-ceman maupun sewa cewek micat, karena semua yang berada di dekatnya akan langsung dihabisi. Hal ini memaksa Luke untuk hidup nomaden alias menjadi gembel, luntang-lantung, dan gelandangan. Kasian amat bang, untung nggak sampai dijemput Teh Novi. Sementara Mei dan Chang kini tiba di Amerika. Berkas administrasi Mei diurus oleh seorang polisi korup bernama Kapten Wolf. Dia lalu meminta bayaran berupa kenaikan setoran di beberapa daerah ke kantongnya. Karena Wolf semakin serakah, Chang pun hanya mau menaikkan setoran satu daerah saja, itu pun cuma setengahnya. Chang lalu mengancam akan membantai para polisi dan keluarganya secara keji kalau sampai ada masalah. Mendengar itu, Wolf akhirnya kicep dan hanya bisa pasrah. Things are tough all over. 1 tahun kemudian, Mei kini menjadi bagian penting dalam jaringan bisnis Triad. Setiap hari dia menghitung sekaligus menghafal seluruh pemasukan dari toko-toko di bawah kekuasaan mereka. Ketika Chang menanyakan setoran sebuah kasino secara rinci kepada Mei, ternyata hasilnya kurang. Walhasil pemilik kasino digebukin sampai modiar di depan mata Mei. Di hadapan semua karyawan toko, Chang memperingatkan agar jangan sampai ada setoran yang kurang, sebab kurang satu angka saja bisa berujung nasib serupa dengan bos mereka. Setelahnya, mereka pun makan mie ayam di warung Mas Yono. Namun Mei masih murung trauma setelah melihat kekerasan barusan. Chang pun menjelaskan bahwa inilah dunia dan bisnis mereka. Dan kejadian barusan Chang maksudkan sekaligus sebagai pelajaran agar Mei patuh padanya. Di tempat lain, Luke juga sedang makan, tapi bukan di angkringan, warteg, atau tempat hajatan warga, melainkan di penampungan para gelandangan. Udah pasti baunya mantep banget itu. Menjelang jam tidur, Luke dihampiri oleh seorang pria lusuh yang tertarik dengan sepatunya. Luke pun terkejut ketika melihat kaki pria itu melepuh. Merasa kasihan, Luke kemudian memberikan sepatunya sekaligus menyuruhnya periksa ke dokter sebelum bertambah parah. Sementara itu, di rumah Chang, Mei dibangunkan oleh seorang wanita bernama Ling. Dengan bisik-bisik, Ling memberi kabar bahwa ibunya Mei meninggal di rumah sakit. Dia memberitahu Mei agar Mei bisa mendoakan ibunya. Keesokan paginya, Luke terbangun ketika para petugas mulai mengosongkan penampungan tersebut. Namun, dia melihat gelandangan semalam masih tidur tanpa sepatu pemberian darinya. Dan ternyata pria itu sudah innalillahi dengan luka menganga di lehernya. Namun, Luke justru dimarahi oleh petugas karena tidak melaporkan adanya hal mencurigakan. Selain itu, karena Luke kedapatan menyimpan ciu dalam sakunya, alhasil Luke pun dilarang datang ke tempat penampungan itu lagi. Malamnya, Han datang dari Cina dan dijemput Chang di bandara. Sesampainya di markas, Han memberikan kertas berisi angka-angka yang langsung dihafal oleh Mei dengan cepat. Begitu dia yakin Mei sudah menghafalnya, lantas kertas tersebut pun segera dibakar. Jadi sekarang satu-satunya catatan yang eksis hanya ada di dalam kepala Mei. Di tengah jalanan kota, Luke ditabrak oleh sesama gelandangan yang malah memakinya. Rupanya, orang tadi adalah pencopet. Buktinya, Luke kebingungan saat hendak membayar belanjaan di warung Madura. Tapi saat penjaga warung meminta Luke pergi, dia malah menertawakan hidupnya yang ngenes. Seorang polisi yang sedang menyeduh bajigur di sana kemudian mengusirnya. Namun begitu melihat wajahnya, polisi itu seperti mengenali Luke dan langsung membawanya ke mobil patroli. Siapakah dia sebenarnya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Welcome back to the Force.
Sementara itu, Mei diajak Chang untuk mengunjungi 2 lokasi. Di sana dia harus mengingat angka lain untuk melengkapi angka yang ditunjukkan Han tadi. Namun saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh mafia Rusia pimpinan Samidi dan naasnya Chang tertembak sementara Mei berhasil diculik. Sedangkan di tempat lain, Luke sedang digebukin oleh 5 polisi di area parkir. Dari sini kita tahu bahwa Luke bukan gelandangan biasa. Ternyata dia dulunya adalah seorang polisi jujur di kota New York. Dan kelima polisi itu adalah mantan rekan-rekannya. Mereka sangat kesal karena menganggap Luke telah mengkhianati mereka. Salah satu polisi bernama Lasky bahkan memberikan pistol menyuruh Luke COD sama malaikat maut menggunakan itu. Tapi Luke memilih pergi dan tak menggubris semua perkataan mantan rekannya itu. Di markas Samidi, Mei dipaksa menuliskan nomor yang sudah dihafalnya, tapi dia tetap diam. Lalu mereka mengungkap bahwa selama ini ada orang dekat Mei yang bermain 2 kaki. Ini orangnya. Kemudian Ling si pengkhianat ini berusaha membujuk Mei untuk memberitahu angka-angka rahasia itu. Namun Mei dengan tegas menolak, menyadari bahwa Ling hanya dimanfaatkan. Mei bahkan menyebut Ling bungul karena tidak menyadari nasib yang menantinya. Dan benar saja, She won't tell me anymore. Setelah itu, Panjul menodongkan pistol ke wajah Mei, tapi mendadak terdengar suara gedoran pintu. Rupanya, penggerebekan ini atas permintaan Chang kepada Wolf si polisi korup dengan syarat kenaikan setoran seperti yang pernah dia ajukan dulu. Tapi tak berselang lama, Samidi juga menghubungi Wolf dan dia bersedia memberi uang lebih tinggi dari penawaran Chang. Namun akhirnya Wolf tentu saja memilih penawaran Chang karena kenaikan setoran lebih menguntungkan. namun di sisi lain dia juga mulai penasaran dan tertarik dengan apa yang dimiliki Mei, sampai-sampai bocil secina itu diincar oleh 2 kelompok mafia besar. Cuan. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu. Keuntungan akan membuat dompetku tebal. Wolf lalu menghubungi Samidi, tapi Samidi bilang bahwa Mei telah melarikan diri. Samidi lalu berkata, jika Triad Cina menemukan Mei lebih dulu, maka nyawa Wolf jadi taruhannya. Duchesky, what does she have? Sementara Mei sendiri kini berjalan dengan perasaan takut karena diikuti oleh para jamet. Langkahnya lantas membawanya ke stasiun bawah tanah. Bersamaan dengan itu, terlihat Luke sedang berada di tepi lantai stasiun. Rupanya dia hendak COD sama malaikat maut dengan mencium moncong kereta. Namun setelah bertemu tatap dengan Mei, meski hanya sekilas, Luke langsung mengurungkan niat mulianya. Dia lantas mundur teratur dan duduk di kursi stasiun. Dan ketika anak buah Samidi melintas di depannya, Luke melihat Mei berusaha bersembunyi sampai masuk ke kereta, membuat Luke sadar bahwa bocil yang belum dikenalnya itu berada dalam bahaya. Luke pun lantas berusaha mengejar kereta yang mulai berjalan. Setelah berlari sekuat tenaga dan berbekal pengalamannya sebagai kenek angkot expert, dia pun berhasil melompat ke gerbong terakhir. Di dalam kereta, Mei terus berlari dari gerbong ke gerbong menghindari anak buah Samidi. Luke pun berusaha membuka pintu gerbong, tapi sayangnya gagal. Maka dia pun melakukan hal nekat ini. Luke berhasil masuk, sedangkan Mei terdesak di ujung gerbong dan anak buah Samidi makin sudekat. Beruntung Luke datang tepat waktu dan langsung memberi mereka salam olahraga. I disposed of it. Sontak para penumpang ketakutan melihat Jason Statham, si Luke membrutal. Luke sempat berhenti sejenak lalu muntah-muntah. Mungkin dia masuk angin, kalau nggak asam lambungnya naik. Setelah agak enakan, Luke pun bertanya kepada Mei apakah dia baik-baik saja. Namun Mei hanya terdiam. Lantas ketika penumpang lain buru-buru keluar dari gerbong, sedetik sebelum pintu menutup, Mei juga berlari keluar. Sontak Luke kembali melakukan hal gila.
Meskipun lolos dari pemeriksaan polisi dan naik ke jalan raya, sayangnya Luke kehilangan jejak bocil itu. Belum jauh dari stasiun, Mei sendiri tiba-tiba dicegat oleh 2 polisi. Mereka yakin bahwa bocil ini adalah target buruan mereka, lalu segera memasukkannya ke mobil. Tapi belum sempat mereka tancap gas, tiba-tiba melihat beberapa mobil polisi mendekat, Luke segera membawa Mei kabur. Sambil mengemudikan mobil, Luke bertanya kepada Mei mengapa dia diburu para penjahit itu. Namun Mei masih diam 1000 bahasa. Sementara anak buah Samidi membuntuti mereka tanpa tahu pihak mana yang membawa Mei. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran brutal di jalan raya. salah satu mobil mafia ditabrak bis, sedangkan lainnya berhasil dijebak Luke ke sebuah gang. Dan kemudian setelah itu, Luke membawa Mei berlindung di sebuah hotel mewah menggunakan identitas Ivanov, salah satu mafia yang tadi dilumpuhkannya. Di sini Luke terus berusaha bertanya alasan Mei diburu 2 mafia besar. Tapi Mei masih menutup diri dan malah nonton Upin Ipin. Bocil itu baru percaya pada Luke ketika Luke menjawab alasannya menolong Mei, yaitu simple karena Mei sudah menolongnya. Akhirnya Mei pun menceritakan semua yang dia tahu, termasuk angka-angka unik yang harus dihafalnya. Mendengar potongan angka yang bikin saya pusing itu, Luke menyadari bahwa yang Mei hafalkan adalah kode brankas. Sementara itu, Chang CS berhasil melacak keberadaan Mei. Sesampainya di hotel, Chang langsung bertanya kepada resepsionis tentang ciri-ciri pria yang membawa Mei. Karena tidak mau menjawab kamarnya, Chang lantas menodongkan pistol. Tapi tak lama security hotel datang dan baku tembak pun pecah. Mengetahui ada keributan di bawah, Luke lantas mengambil HP Mei dan segera melepas alat pelacaknya. Dia kemudian meminta Mei menuliskan angka-angka itu di kertas. Setelah itu, mereka segera pergi sambil menembak beberapa jamet yang menghalangi jalannya. Luke membawa Mei turun melalui tangga darurat. Sementara di luar, polisi yang mengepung hotel disambut perlawanan dari anak buah Chang. Kembali ke Luke dan Mei yang kini tiba di restoran. Terjadilah baku tembak dan baku pukul antara Luke dengan anggota triad, sementara Mei bersembunyi di bawah meja. Naas, Mei berhasil ditangkap oleh Chang, membuat Luke nekat melompat keluar jendela dan mendarat dengan menggunakan tubuh salah satu jamet. Tapi belum sempat terkumpul nyawanya yang sisa 8, Luke harus kembali berlari dari kejaran polisi. Sementara itu, Chang menyuruh seluruh tamu beramai-ramai keluar lewat pintu depan agar polisi sulit menembak dan mengidentifikasi target. Alhasil dia berhasil membawa Mei kabur dengan mobil sambil diiringi baku tembak. Di tempat lain, Luke merebut mobil dari pemiliknya seperti main GTA, lalu berhenti dan pindah naik taksi. Merasa kesal karena kehilangan Mei, dia pun mencoba cara lain. Luke menelepon Panjul berpura-pura jadi Ivanov. Dengan bahasa Rusia yang fasih, dia bilang sudah mendapatkan angka itu, yang seketika membuat Panjul panik dan segera memberikan lokasinya kepada Luke. Sementara di tempat lain lagi, Wolf menemui wali kota yang menanyakan keterlibatan Luke. Namun Wolf belum punya jawabannya. Kemudian wali kota membongkar informasi bahwa dulunya Luke adalah orang paling mematikan yang masuk dalam pasukan khusus untuk membantai para penjahat.
Tapi keberhasilannya justru membuat rekan-rekan polisinya serakah. Luke sempat ingin melapor tentang temannya yang korup, namun dia mendapat banyak halangan. Jadi itulah kenapa di awal tadi Luke digebukin mantan teman-temannya. Wolf lalu memberitahu bahwa Luke kini bersama seorang bocil yang bekerja untuk Han. Sontak wali kota ketar-ketir dan langsung memerintahkan Wolf untuk segera menangkap bocil tersebut. Let him go. You got a shovel to dig your own grave. That girl does not leave this city. Di arena bermain gaple, kini Mei dibawa menghadap Han. Han sangat murka karena menganggap Mei berkhianat, lalu meminta Chang menghubungi orang di Cina untuk membunuh ibunya. Hal itu membuat Mei menangis dan meyakinkannya bahwa dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang angka itu. Sementara di tempat lain, Luke mengajak seorang wanita cukurukuk untuk masuk ke restoran bersamanya. Setelah melihat situasi, dia memberikan sejumlah uang dan menyuruh wanita itu pergi. Luke kemudian duduk di bar memesan minuman anget lalu bercakap-cakap dengan seorang pria hingga tiba-tiba dia melakukan hal ini. Setelah berhasil mendapatkan Panjul, Luke kemudian menelepon Samidi dari HP Panjul dan mengaku sudah menyekap anaknya. Awalnya Samidi tak gentar, tapi setelah Luke mengancam keselamatan keluarganya, kai-kai tambuk ini pun mulai ketar-ketir. Luke menanyakan isi brankas yang kodenya dipegang oleh Mei dan Samidi bilang di dalamnya ada uang $30 juta atau sekitar 498 miliar rupiah plus brankas kedua berisi barang senilai sama. Setelah mendapatkan informasi itu, Luke kemudian menyekap Panjul di bagasi mobil sebagai jaminan. Kemudian, Luke mengundang mantan rekan-rekannya di kepolisian yang tadi mukulin dia, termasuk Kapten Wolf yang datang membawa roti anget. Sambil makan, Luke memberitahu rencananya mencuri uang $30 juta di brankas arena gaple milik triad Cina. Awalnya, mereka menolak dan hendak menghabisi Luke. Namun Wolf sadar uang sebesar itu bisa jadi dana pensiun yang lumayan. Lagi pula, hanya Luke yang tahu kode kombinasi brankas. Akhirnya, mereka pun setuju dan mulai mempersiapkan amunisi. Setelah itu, Wolf dan timnya segera beraksi masuk ke klub dan membubarkan para pengunjung dengan brutal. Saat baku tembak, salah satu polisi tewas membuat Luke murka dan bertarung membabi buta. Begitu masuk lebih dalam, Wolf tiba-tiba menembak mati salah satu rekannya agar bagi hasilnya lebih banyak. Lalu dia mengkambing hitamkan seorang mafia yang sudah tewas. Akhirnya, Luke dan rekannya yang tersisa berhasil sampai ke brankas. Mereka memasang peledak di pintu lalu bersiap membukanya dengan kode kombinasi. Di sini Luke membuat kesepakatan, yaitu dia akan membuka brankas jika semua rekannya meletakkan pistol di lantai. Namun saat dia sedang memasukkan kode brankas, tiba-tiba Luke menyisakan Wolf tetap hidup dan menyuruhnya memasukkan kode terakhir. Akhirnya pintu brankas terbuka menampilkan uang bergepok-gepok dalam jumlah yang fantastis.
Tak lama, polisi datang mengepung arena. Sementara Wolf dan Luke keluar dengan santuy seolah mereka bukan biang keributan. Wolf bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan jenazah rekan mereka. Setelah memasukkan semua tas berisi uang ke mobil, Wolf dan Luke segera pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat sepi, Luke mengikat Wolf dan memasukkannya ke bagasi mobil. Dia lalu menghubungi wali kota dan meminta nomor telepon stafnya yang bernama Alex. Dari situ, dia kemudian menelepon Alex dan mengatakan kalau dia sudah memegang uang $30 juta. Selain itu, Luke juga menanyakan apa isi brankas kedua. Alex pun menjawab bahwa brankas itu berisi kaset rahasia yang bisa membuka kebusukan wali kota. Lantas Luke membuat kesepakatan, yaitu Alex harus menyelamatkan May dari Triad. Sebagai imbalannya, seluruh uang itu akan diberikan kepada Alex buat beli villa di Bali, di Inggris, di Paris, di Jerman, terserah. Supastiko deng sabarang jalan aman. Bali, but whatever, right? Chinese have nothing I care about. No. They have something I do. Setelah sepakat, Alex pun datang ke lokasi pertemuannya dengan Chang. Dia berpura-pura setuju dengan kesepakatan yang dibuat Chang dan akan menuliskan angka kombinasi yang diucapkan May. Namun bukannya menulis, tiba-tiba usai membantai Chang beserta anak buahnya, Alex membawa May ke mobilnya dan membuat janji lain dengan Luke. Sementara itu, di balai kota, wali kota yang baru selesai konferensi pers dipanggil stafnya karena ada telepon dari Alex. Begitu masuk, ternyata yang ada di sana bukan Alex, melainkan Luke yang langsung menghabisi salah satu pengawal wali kota. Abang kita ini lalu mengancam wali kota untuk menyerahkan kaset rahasia yang dimaksud Alex. Di bawah tekanan, wali kota lantas membuka brankas kecilnya dan mengeluarkan kaset itu. Lalu untuk membuktikan kasetnya tidak kosong, Luke meminta wali kota memutarnya di komputer. Dan begitu selesai, dia langsung membuat si wali kota KO. Alex will kill you, you know? Keesokan paginya, Luke datang ke tempat pertemuan dengan Alex. Mereka sedikit bernostalgia tentang tugas masa lalu, kemudian saling menodongkan pistol. Lantas, Luke mengajak Alex bertarung secara jantan dengan tangan kosong biar greget. Dan begitu mereka sama-sama meletakkan senjata lalu bersiap gelut, tiba-tiba berkat May, akhirnya Luke bisa menghabisi Alex. Luke pun berterima kasih karena lagi-lagi May telah menolongnya. Rupanya, May sudah tahu bahwa Luke pasti akan kalah jika by one dengan Alex. Selain jenius dalam matematika, May juga mampu menganalisis kemampuan bertarung seseorang hanya dengan melihat gaya rambutnya. lah kalau botak. We save each other. Setelah itu, Luke membebaskan Wolf dan memintanya memulangkan Panjul kepada Samidi. Dia juga menyerahkan uang $50.000 sesuai kesepakatan awal. Luke juga mengancam Panjul agar tidak lagi mengganggu mereka. Kemudian May mengirimkan uang $30 juta itu kepada Han, tapi dipotong $50.000 yang mereka pinjam dengan janji akan mengembalikannya beserta bunga-bunganya. Lewat surat, May juga mengancam Han untuk tidak macam-macam sebab dia memegang kunci semua kejahatan si Kai Tambuk Han. Kesal karena kalah dari anak kecil, Han pun akhirnya mudik ke Tiongkok. Sementara itu, Luke menyimpan salinan kaset ke beberapa bank sesuai petunjuk May sebagai jaminan keamanan dari ancaman siapapun. Setelah semua masalah selesai, Luke berniat membawa May pergi keluar kota bersamanya. Tapi dia merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk May. Lantas May menjawab bahwa dia tidak butuh ayah melainkan seorang teman. Dengan senang hati Luke menyanggupi dan berencana mendaftarkan May di sekolah khusus anak-anak jenius. Are we safe? Dan film pun tamat.
Pelajaran dari film ini, orang yang paling hancur pun bisa menyelamatkan orang lain. Si Luke dan Mei sama-sama di titik terendah, tapi malah jadi tim yang solid. Beda lawan bebuhan pian yang pas lagi sama-sama kada berduit, bukannya saling membantu, malah saling adu nasib siapa yang paling sengsara biar ditraktir. Linak waluh. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang masih berharap dapat janda alias balo, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Mas Yono mana ya? Mas Yono, passwordnya dong. Burung kuntul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.